Selamat malam. Hari ini kita akan beribadah tutup tahun, mengakhiri tahun 2020. Ibadah tutup tahun ini dilayani oleh Pendeta Andreas Loangka. Warta selengkapnya dapat dibaca pada e-warta GKI Pondok Makmur yang telah di-share dalam grup GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh buat kita. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Suatu kali Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan. Demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan diberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan, saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita, saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati, sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah, Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumnya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyandarkan diri pada Allah,
Sang sumber pengharapan. Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun, nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu, ya Allah, Sang Immanuel. Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan hidup penuh liku, kadang-kadang tapi Tuhan memimpinku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan memimpinku dan hatiku pun tenang.
Sebelum kita membaca dan mengarahkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Kami boleh memasuki akhir tahun ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sepanjang tahun ini. Di akhir tahun ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, untuk kami terapkan dengan baik. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bijaksana di akhir tahun ini. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 dan Yohanes pasal 8 ayat 12. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Haleluya.
Kita sudah memasuki penghujung tahun 2020. Tanpa terasa, tahun 2020 telah kita jalanin dan kita sudah memasuki akhir tahun. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat memiliki bijaksana di akhir tahun ini. Kita ingat ketika Salomo diminta untuk memilih. Allah mengatakan kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dia minta hikmat. Dia minta bijaksana kepada Tuhan. Dia minta agar Tuhan memberikan kepadanya pengertian dan hikmat. Sehingga dapat memberikan pertimbangan dan dapat memimpin negaranya dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah di akhir tahun ini pun kita akan meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada kita hikmat bijaksana untuk mengakhir tahun ini. Bagaimana kita dapat memiliki hikmat bijaksana di akhir tahun ini? Bagaimana kita bisa bijaksana di akhir tahun? Inilah tema kita pada hari ini. Bijaksana di akhir tahun. Saudara, mulai firman Tuhan kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah kita dapat mengevaluasi diri. Firman Tuhan katakan, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mengevaluasi diri itu adalah satu hal yang penting bagi kita dalam mengakhiri tahun ini. Dengan mengevaluasi diri kita dapat tahu di mana kita sudah baik, di mana kita belum baik, di mana kurang baik, dan di mana tidak baik. Dengan demikian kita dapat mengoreksi diri, memperbaiki diri dengan lebih baik lagi. Kita mengatakan kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup dengan sesama. Kata sesama ini menggunakan kata akribos yang mengandung arti benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup ini dengan akurat, dengan konsisten, dengan sempurna. Artinya kita dapat memperhatikan dengan baik-baik seluruh aspek hidup kita. Jadi jangan kita hanya baik dalam satu aspek, tetapi dalam aspek yang lain kita tidak baik, bahkan gagal. Kita belajar dari Salomo, baik daripada keberhasilannya maupun kegagalannya. Dalam satu sisi, dia dapat menjalani hidupnya dengan baik, dengan bijaksana. Tetapi ada sisi tertentu, dia tidak melakukannya dengan baik dan bijaksana. Ketika Tuhan meminta kepada dia, ya, mempersilahkan dia untuk meminta kepada Tuhan apa yang dia kehendaki, dia katakan, Tuhan, Engkau telah memimpin ayahku Daud untuk dapat memerintah dengan baik karena dia hidup benar di hadapan-Mu. Tapi ayahku telah memberikan kepada saya untuk melanjutkan pemerintahnya, kendati pun saya masih muda. Maka dia minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada dia pengertian dan hikmat untuk dapat memutuskan perkara, untuk dapat memimpin rakyat dengan baik, memimpin kerajaannya dengan baik. Dan Allah memberikan hikmat bijaksana kepada dia. Dan apa yang tidak dia minta, Tuhan juga berikan. Tuhan memberikan kepada dia kekayaan dan juga kemuliaan. Puji Tuhan. Salomo akhirnya dapat memimpin negaranya dengan baik, dengan bijaksana. Dan kebijaksanaan Salomo dalam memimpin negaranya itu dapat terkenal, dapat diketahui oleh orang-orang, bukannya di negaranya tapi juga oleh negara-negara tetangga. Tetapi apakah Salomo berhasil dalam setiap aspek hidupnya? Tidak. Dia gagal dalam kehidupan berkeluarga. Dia gagal dalam kehidupan spiritual dia pada akhirnya. Kenapa bisa demikian? Ketika dia memimpin negaranya dengan baik, banyak raja-raja yang sangat kagum kepada dia. Banyak negara-negara pejabat dari negara lain sangat kagum kepadanya. Dan banyak juga gadis-gadis sangat kagum kepada dia. Saudara, ada raja-raja yang memberikan kepadanya putrinya atau gadis tercantik di negerinya kepada Salomo. Ada juga pejabat-pejabat yang memberikan anaknya kepada Salomo. Dan singkat cerita, Salomo punya istri yang sangat banyak. Alkitab mengatakan dia punya 700 istri dan 300 gundik. Dan mereka ini dari berbagai latar belakang. Dan banyak dari negara-negara lain yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan akhirnya setelah hidup lama dengan mereka, dengan istri yang banyak ini, hati Salomo perlahan-lahan mulai beralih.
Tadi dia hidup takut akan Tuhan, mulai dia hidup menyeleweng. Bahkan Alkitab mengatakan dia membangun kuil-kuil ibadah untuk menyenangkan istri-istrinya. Dia gagal, saudara. Bahkan di dalam membangun keluarga juga dia gagal. Dengan istri yang banyak membuat dia sibuk. Dia tidak memiliki cukup waktu untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga ketika anaknya besar, tidak hidup dengan baik. Bahkan salah seorang putranya yang meneruskan pimpinan di kerajaannya menjadi raja, yaitu Raja Rehoboam, tidak dapat memimpin dengan baik. Sehingga setelah Salomo meninggal dunia, anaknya Rehoboam memimpin negeri itu. Negerinya terpecah dua. Kerajaan Israel menjadi kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara ya yang dipimpin oleh Raja Rehoboam, diikuti 10 suku. Dan anaknya sendiri Rehoboam hanya memimpin 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin di Israel bagian selatan, yang disebut sebagai Yehuda. Saudara, sayang sekali bukan? Salomo bijaksana dalam satu sisi, hidup baik dalam satu sisi, tetapi dalam sisi-sisi lain dia gagal. Demikian juga kita. Kita bisa hidup baik dalam satu sisi, tetapi mungkin kurang baik bahkan gagal dalam sisi yang lain. Biarlah Tuhan tolong agar di akhir tahun ini kita dapat mengevaluasi diri dengan baik. Perhatikan dengan sesama bagaimana selama ini kita hidup. Bagaimana kita hidup di tengah keluarga kita. Bagaimana perlakuan kita kepada istri, kepada anak. Bagaimana kita hidup di tempat kerja, di tempat kita berusaha, bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, bagaimana kita hidup dalam mengatur diri kita selama ini. Sudahkah kita melakukannya dengan baik, dengan bijaksana? Di mana ada kekurangan, di mana ada kegagalan. Biarlah Tuhan tolong kita. Evaluasi membuat kita dapat memperbaiki diri untuk tahun-tahun mendatang. Dan yang kedua, Alkitab juga mengajar kepada kita agar kita dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan kita dapat berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita agar kita dapat belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita telah memiliki Yesus Kristus sebagai terang hidup kita. Yesus mengatakan kepada kita, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Biarlah Tuhan tolong kita agar terang Kristus menerangi kita, agar kita dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita. Di akhir tahun ini kita dapat memiliki satu komitmen untuk belajar, untuk mau mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Apakah kehendak Tuhan yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini? Kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, kita mau hidup intim dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita mau mengerti kehendak orang lain, kita harus hidup dekat dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Dengan semakin dekat kita dengan seseorang, kita semakin mengerti keadaan dia, kehendak dia. Saudara, demikian juga dengan Allah. Untuk mengerti kehendak Allah, biarlah kita mau hidup intim dengan Allah di dalam kehidupan doa kita. Kita dengan doa kita bersekutu dengan Allah, kita memuliakan Allah, kita dapat berbicara dengan dia, dan kita dapat mendengarkan suaranya juga melalui pembacaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita memiliki komitmen di tahun ini. Saya punya satu komitmen akan tetap dan akan lebih baik lagi dan bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Saya mau memiliki kehidupan doa yang baik. Doa menjadi nafas hidup saya, dan saya mau senantiasa membaca firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mempelajari firman Tuhan, kita mau menghafalkan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan, kita mau renungkan. Firman Tuhan yang kita baca, kita mau renungkan. Firman Tuhan yang kita pelajari, kita mau renungkan. Firman Tuhan yang kita hafalkan, kita mau renungkan. Surah kita mengatakan, berbahagialah setiap orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Ini menjadi komitmen setiap kita. Kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita bisa baca, renungkan senantiasa. Tapi kita juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk bisa mengerti isi hati Tuhan, untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk dapat mengerti apa sih yang hendak saya lakukan dalam kehidupan saya. Biarlah Tuhan tolong kita. Di akhir tahun ini kita mau hidup bijaksana dengan mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan tolong kita agar kita bukan hanya dengan evaluasi diri, kita bukan hanya dengan suatu kerinduan komitmen mau mengerti kehendak Tuhan, tetapi kita mau dalam kehidupan kita ini ada satu tindakan, ada satu aksi. Menggunakan setiap waktu kita dengan baik. Saudara, memang waktu itu cepat berlalu. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2020 ini. Dan Alkitab mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat mempergunakan setiap waktu yang Tuhan kurniakan kepada kita dengan baik. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Tuhan tolong kita agar kita dapat menggunakan setiap waktu dengan baik. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dengan cinta kasih daripada Tuhan. Saya ingat Mother Teresa mengatakan, tidak semua orang dari kita mampu melakukan hal besar. Tetapi kita dapat memulai melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Kita dapat memulai dengan melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, Dia telah mengaruniakan putra tunggalnya, Yesus Kristus bagi kita untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Kristus, Dia telah rela tinggalkan surga datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan kasih itu kita sudah terima. Dan biarlah kasih itu dapat tinggal dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat. Kita sudah terima kasih dan kita mau membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita sudah menerima kasih dari Allah. Biarlah kasih itu tinggal dalam hati kita dan mendorong kita untuk dapat membagi kasih. Saudara, kata kasih ini dalam bahasa Indonesia memang sangat menarik sekali. Apa arti kasih? Kasih artinya cinta. Tetapi kasih juga punya pengertian memberi. Di daerah saya, orang mengatakan memberi kepada dia menggunakan istilah kasih. Kasih dia. Jadi kasih bukannya cinta, tetapi kasih juga memberi. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat memberi kebahagiaan, memberi perhatian, memberikan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai istri kita dapat memberi kasih kepada suami, memberi perhatian, memberi kebahagiaan. Sebagai seorang istri kita lakukan kepada suami. Sebagai seorang suami kita lakukan kepada istri. Kita memberi kasih, memberi kebahagiaan, memberi sukacita, memberi perhatian, memberi yang terbaik. Pasangan kita nggak sempurna. Itu sebabnya Tuhan tolong agar kasih Tuhan menolong kita dapat mengasihinya dengan baik dan memberi kasih perhatian yang baik kepada pasangan kita. Demikian juga seorang anak kepada orang tua terhadap anak. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama, di tempat kerja, di masyarakat. Kita mau melakukan yang terbaik. Tuhan tolong kita. Setiap waktu dapat kita gunakan dengan baik untuk sesuatu yang berarti, sesuatu yang bermakna. Waktu kita terbatas. Gunakan dengan baik. Waktu bisa dalam pengertian kronologi, kronos. Ya, waktu yang kita jalanin. Tetapi waktu bisa dalam pengertian kesempatan demi keselamatan. Momen demi momen. Momentum. Biarlah Tuhan tolong. Kita dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan yang baik. Bahkan kita dapat mencari kesempatan untuk melakukan yang baik untuk menjadi berkat. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita dapat bijaksana di akhir tahun ini. Dengan kita dapat mengevaluasi diri. Dengan kita punya komitmen untuk dapat mengerti kehendak Tuhan.
dan kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menggunakan setiap kesempatan, setiap waktu kita untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan tolong kita di akhir tahun ini kita dapat hidup lebih bijaksana lagi. Bijaksana di akhir tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita ambil waktu, kita bersatu teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami memasuki akhir tahun ini. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat bijaksana di akhir tahun. Biarlah di akhir tahun ini menjadi momen bagi kami dapat mengevaluasi diri dengan baik dan beri hikmat bijaksana kepada kami agar kami dapat memperbaiki terus diri terus menerus. Agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami juga agar kami punya komitmen untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong juga agar kami dapat menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Kami sadar tidak setiap kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Tapi tolong kami Tuhan, agar kami dapat memulainya dengan melakukan hal-hal yang kecil, dengan cinta kasih yang besar. Karena kami telah menerima kasih dari Tuhan. Dan kami mau membagi kasih itu bagi sesama kami. Bagi pasangan kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami, bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan tolong agar kami tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan, hiburkan. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami mohon juga Tuhan tolong kami. Dalam masa pandemi ini banyak saudara-saudara kami yang hidup dalam keadaan yang lebih sulit daripada masa-masa sebelumnya. Biar tetap ada kasih berkat Tuhan. Dan Tuhan terus memimpin dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kau yang mengetahui segala keberadaan kami, kebutuhan kami, dan juga doa-doa kami. Biar Tuhan yang memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan memasuki akhir tahun ini dan memasuki tahun yang baru, biarlah Tuhan tolong kami agar tetap ada kasih dan berkat-Mu menyertai setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Datanglah kerajaan
secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online atau secara streaming, dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening gereja, BCA nomor rekening 713 083 kali 857 atas nama Intan Permatasari Ratnaningsi. Yang kedua, disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja ke sekretariat gereja. Yang ketiga, dikumpulkan di dalam envelope, kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite dilaksanakan. Yang keempat, menghubungi sekretariat gereja, Bapak Arifan, untuk dijemput di rumah. Dalam Kristus bergema, jangan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan beribadah mengakhiri tahun 2020 ini. Terima kasih untuk segala penyertaan, pemeliharaan, dan kasih sayang Tuhan, sehingga boleh mengantarkan kami sampai kepada penghujung tahun 2020. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang kami peroleh melalui pekerjaan, melalui usaha, dan melalui setiap yang kami lakukan di sepanjang tahun 2020. Dan pada saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan kami bawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini. Dan persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu kepada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini semata-mata dipakai untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu melalui persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah persembahan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri bagi ujung jalan yang tersembunyi. Ajar
menyuarakan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya, sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kami, Majelis Jemaat GKI Pondok Makmur, mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Tim Perawatan GKI Pondok Makmur mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal untuk semua jemaat Pondok Makmur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.